Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali berhadir di majelis ilmu ini. Kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya ditambahkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di majlis yang penuh berkah ini kita akan kembali mengkaji kitab Syarhu Mukaffiratid Dzunub, penjelasan tentang amalan-amalan penggugur dosa. Di majelis ini alhamdulillah ada 5 amalan penggugur dosa yang telah selesai kita bahas, dan sekarang kita mengkaji amalan penggugur dosa yang ke-6. Yang keberapa? Yang ke-6, yaitu al-masaib wal amrad, musibah dan penyakit. Ternyata musibah yang menimpa kita, penyakit yang kita derita, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita sebagai penggugur dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah apapun yang menimpa kita, penyakit apapun yang kita derita, itu semuanya sebagai sebab penggugur dosa-dosa kita. Kita baca dari kitab Syarhu Mukaffiratid Dzunub. Penulis kitab hafizahullah ta'ala berkata: min fadlillahi subhanahu an ja'ala al-balaya wal masaiba wal amrada mukaffiratun lidhunubil 'abdi. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan bencana-bencana, musibah-musibah, penyakit-penyakit itu semuanya sebagai penggugur dosa-dosa seorang hamba. Musibah, bencana, penyakit
Ini semuanya sebagai penggugur dosa-dosa. Walisabri 'alaiha thamaratun 'adidatun wa 'ataya jazilatun minha. Dan sabar atas itu semuanya maka menghasilkan banyak faedah. Kita sabar tatkala tertimpa bencana, kita sabar tatkala kita tertimpa musibah, kita sabar tatkala kita menderita suatu penyakit. Kesabaran yang kita lakukan itu ini menghasilkan banyak faedah yang bermanfaat bagi kita. Di antaranya yang pertama, dukhulul jannah, masuk ke dalam surga karena sebab kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Mu'minun ayat 111. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku pada hari ini memberi ganjaran kepada mereka karena kesabaran mereka, dan sesungguhnya mereka itu termasuk orang-orang yang menang. Ini menunjukkan bahwa masuk ke surga adalah orang-orang yang menang. Karena Allah Ta'ala mengatakan faman zuhziha anin nar, siapa yang terhindar dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia masuk ke dalam surga, faqad faza, maka itulah orang yang menang. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan orang yang sabar adalah orang yang menang dengan masuk ke dalam surga. Karena sebab kesabarannya tatkala dia tertimpa musibah, tatkala dia tertimpa bencana, tatkala dia sakit, dia sabar dengan itu semua, itulah yang menjadikan dia sebab masuk ke dalam surga. Qala Ibnul Qayyim, man khalaqahu Allahu lil jannati lam tazal hadayahu ta'tihi minal makarih. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa yang Allah Ta'ala ciptakan untuk surga, maka tekadnya tidak akan turun daripada surga, dan dia akan tetap bersabar dengan hal-hal yang tidak dia sukai. Karena kita ketahui di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat. Maka tentunya orang-orang yang ambisinya adalah surga, dia sabar atas segala yang menimpanya, dan dia tidak turunkan kesabarannya karena tujuannya adalah surga. Faedah yang kedua, al-ajrul 'azimu lil musab, pahala yang besar bagi orang yang tertimpa musibah. Jadi orang yang tertimpa musibah itu apabila dia sabar, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Orang yang sakit dan dia sabar dengan penyakit yang dia derita, dengan kesabarannya itu dia mendapatkan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahalanya tanpa perhitungan. Lihat, orang yang sabar
itu adalah orang-orang yang diberi ganjaran pahala tanpa perhitungan. Coba kalau kita diberi oleh seseorang tanpa hitung-hitungan, terkira tidak? Tidak terkira. Orang yang sabar ganjarannya tidak terhitung, berarti ganjarannya sangat besar. Qala Al-Auza'i, la tukalul ujuru lis-sabirin wa la tuzan wa innama taghrifu lahum ghurfa. Al-Auza'i rahimahullahu berkata, pahala orang-orang yang bersabar itu tidak ditakar, tidak ditimbang, akan tetapi pahalanya dicurahkan securah-curahnya. Berarti pahala orang-orang yang bersabar ini sangat banyak, dicurahkan sebesar-besarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yusibuhu adan illa hatallahu anhu khatayahu kama tahattu waraqus syajari. Tidaklah seorang muslim tertimpa gangguan melainkan Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah gugurkan dosa-dosanya sebagaimana dedaunan berguguran dari pohonnya. Jadi kalau kita tertimpa gangguan itu kan banyak jenisnya. Bisa saja itu musibah, bisa saja itu penyakit dan lain segala halnya. Dan itu kalau menimpa seorang muslim, Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosanya sebagaimana dedaunan berguguran dari pohonnya. Innal masa'ib allati tukaffiru ad-dunub wa yu'jaru 'alaiha al-'abdu la yalzamu an takuna 'ala umurin 'idhamin. Sesungguhnya musibah yang menjadi sebab bergugurnya dosa dan seorang hamba diberikan pahala atas musibah itu, tidak mesti musibahnya musibah yang besar. Bisa jadi seorang muslim tertimpa musibah yang kecil, dengan itu dosanya diampuni dan dia diberi pahala. Jadi jangan kita mengira dosa seorang muslim itu diampuni dan dia diberi pahala kalau dia hanya tertimpa musibah yang besar, atau kalau dia menderita penyakit yang kronis. Tidak mesti. Penyakit yang kita lihat sepele saja, kalau dia bersabar atas penyakit itu, Allah Ta'ala berikan ganjaran pahalanya, dan Allah jadikan penyakit yang derita sebagai sebab bergugurnya dosa-dosanya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma yusibul muslima, tidaklah seorang muslim itu tertimpa min nasabin, tertimpa kelelahan, wala wasabin, tertimpa penyakit, wala hammin, tertimpa kegundahan, wala hazanin, tertimpa kesedihan, wala ghammin, tertimpa kesulitan, kesusahan, wala adan, tertimpa gangguan, hatta syaukatu yushakuha, bahkan duri yang menusuknya, illa kaffarallahu ta'ala biha khataya, melainkan itu semuanya Allah Ta'ala
hapuskan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Lihat di sini ikhwani wa akhwati fillah. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan. Setiap kita, bagi laki-laki yang sudah berumah tangga, dia bekerja, dia cari nafkah untuk keluarganya, istri dan anaknya di rumah. Ketika dia selesai bekerja, dia merasa capek, lelah. Ternyata lelahnya itu sebagai sebab penghapus dosa. Wala wasabin, dan tidak pula penyakit. Terkadang kita sakit demam, terkadang kita sakit batuk pilek. Ternyata penyakit yang demikian yang kita derita ini sebagai sebab penghapus dosa. Wala hammin, kegundahan. Kita sudah ikhtiar bekerja, berjualan, namun qadarullah belum ada yang beli. Gundah tidak? Gundah. Ternyata kegundahan yang kita derita itu sebagai sebab penghapus dosa. Wala hazan, kesedihan. Dagangan kita belum laku, padahal ini sudah hari sudah terik, ya. Atau misalnya barang dagangan kita mau expired gitu, belum habis, ya, dan lain sebagainya. Kita sedih, ya. Atau barang kita hilang, sedih kita. Ternyata ini semuanya adalah sebab penghapus dosa karena kesedihan. Wala ghammin, kesusahan yang kita dapati, kesulitan. Ternyata itu semuanya adalah sebab penghapus dosa. Wala adzan, dan begitu pula gangguan. Ada orang yang mengganggu kita, ada orang yang memalak kita. Ternyata itu semuanya adalah sebab penghapus dosa. Hatta syaukatu yusakuha, bahkan duri yang menusuknya. Allahu Akbar. Kalau kita misalnya bekerja terkena duri, atau kita berjalan terkena duri, atau kita naik sepeda motor tertusuk, ini semuanya sebab dosa. Illa kafarallahu ta'ala biha khatayah, kecuali itu semuanya Allah jadikan sebagai penghapus dosa. Berarti ini menunjukkan bahwa musibah menimpa kita ini bisa menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita dan kita diberi pahala. Tidak mesti musibah itu dalam perkara yang besar. Bahkan dalam perkara yang kecil saja kita bisa mendapatkan pahala dan bergugurnya dosa-dosa kita. Qala Ibnu Hajar, hadzal haditsu bisyaratun 'azimatun likulli mu'min, li'anna al-adamiyya la yanfaqu ghaliban min alamin bisababi maradin aw hammin aw nahwi dzalik. وأن الأمراض والأوجاع بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata, hadis yang tadi ini sebagai kabar gembira bagi setiap mukmin, karena tentunya manusia pastinya tidak akan pernah terlepas yang namanya dari rasa sakit, baik itu berupa penyakit atau kegundahan atau yang lainnya. Dan adapun penyakit yang diderita oleh manusia, baik itu penyakit fisik maupun penyakit hati, ini semuanya bisa menjadi sebab penggugur dosa-dosa. Wa qala Ibnu Abdul Bar, ad-dunubu tukaffiruha
al-masa'ib wal alam wal amrada wa hadha amrun mujma'un alaih. Ibnu Abdul Barr rahimahullah berkata, dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa berguguran karena musibah, karena rasa sakit atau karena penyakit yang dia derita, dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, ini bisa diampuni semuanya, bisa berguguran dosa-dosa itu karena musibah yang kita alami. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, innal mar'al muslima yamshi fin nas wa ma 'alayhi khati'ah. Qila wa lima dzaka? Qala bil masa'ibi wal hajari wasyaukati wasyish'i yanqati'. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seorang muslim berjalan di tengah-tengah manusia tanpa ada satupun dosanya. Seseorang bertanya kepada Abu Bakar, kenapa bisa seorang muslim berjalan di tengah manusia tanpa membawa satupun dosa? Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, karena musibah yang menimpanya, atau karena batu dia tersandung. Kalau kita berjalan, terkadang kan kita tersandung batu. Nah, ketika kita tersandung batu, mungkin kita jatuh dan lain sebagainya, ternyata itu bisa menjadi penggugur dosa. Bahkan dengan putusnya tali sandal. Allahu Akbar. Putusnya tali sandal kita itu bisa menjadi sebab bergugurnya dosa. Makanya kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang muslim berjalan di tengah-tengah manusia dan dia tidak membawa satu dosa pun. Ternyata seorang muslim itu mendapati banyak sebab penggugur dosa-dosa. Wa qala aidan, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, innal muslima la yu'jaru fi kulli syai'in hatta fin nakbah wa inqita'i shis'ihi wal bid'ati takunu fi kammihi fayafqiduha fayafza'u laha fayajiduha fi dabbatihi. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu juga berkata, sesungguhnya seorang muslim benar-benar diberi pahala di setiap keadaan, bahkan tatkala dia tertimpa bencana. Jadi seorang muslim tatkala dia tertimpa bencana, Allah Ta'ala berikan ganjaran baginya. Wan qita'i shis'ihi, dan seorang muslim juga benar-benar diberi pahala bahkan tatkala tali sandalnya putus. Wal bid'ati takunu fi kammihi fayafqiduha, dan seorang muslim benar-benar diberi pahala tatkala dia mendapati barangnya di kantong pakaiannya hilang. Ya. Kemudian dia terkejut, fayafza, dia terkejut. Mungkin barang itu dia perlu, dia dapati hilang di kantongnya. Kemudian dia dapati kembali, ternyata barang itu masih ada di kantongnya. Ya, biasanya kan kayak gitu kita kan. Kita lagi perlu ini, mungkin kita letakkan duit di kantong baju kita atau celana kita. Mungkin karena kita tergesa-gesa, loh mana ini? Cari ke sana, cari kemari, kok nggak ada. Nah ternyata pikiran kau sudah tenang, digerobak lagi. Oh ternyata ini. Ternyata dalam itu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan
ganjaran pahala. Innal balaya wal masaiba allati tukaffiru ad-dunuba la taqtasir ala sahibil bala'i fahasbuk. Sesungguhnya bencana, musibah yang menjadi sebab bergugurnya dosa tidak hanya menimpa, tidak hanya terbatas untuk orang yang tertimpa musibah saja. Jadi jangan kita mengira penggugur dosa itu hanya terbatas kepada orang yang tertimpa musibah saja. Kalau kita misalnya punya anak, qadarullah anak kita yang tertimpa musibah, qadarullah anak kita yang sakit gitu. Ternyata orang tuanya juga mendapatkan apa? Ganjaran pahala dan penggugur dosa. Nah, ini perlu kita pahami bahwa bencana-bencana, musibah-musibah yang menjadi sebab bergugurnya dosa tidak hanya terbatas bagi orang yang tertimpa musibah, orang yang tertimpa bencana saja. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun." Bencana, musibah, penyakit itu senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya sendiri. Nah, berarti bencana itu, musibah itu, penyakit itu yang derita siapa? Diri kita sendiri. Terkadang kita sakit demam, terkadang kita sakit batuk pilek, terkadang kita mencret, terkadang kita bawa kereta qadarullah terjatuh dan lain sebagainya. Ini adalah bencana yang menimpa terhadap diri kita sendiri. Wa waladihi, dan bencana itu menimpa anaknya. Qadarullah anak kita sakit, qadarullah anak kita terjatuh naik sepeda misalnya dan lain sebagainya. Ternyata kita sebagai orang tua mendapatkan apa? Penggugur dosa, dan kita pun mendapatkan ganjaran pahala. Wa malihi, ya, bencana itu menimpa hartanya. Qadarullah terjadi kebakaran, qadarullah terjadi banjir, ya, qadarullah rumahnya kemalingan, ya, hilang hartanya. Ternyata itu semuanya adalah sebagai penggugur dosa dan diberikan ganjaran pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, hingga dia bertemu dengan Allah dalam kondisi, dalam keadaan tanpa dosa. Allahu Akbar. Ternyata bencana yang menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya sendiri dan anaknya dan hartanya, hingga dia berjumpa Allah dalam kondisi tanpa satupun dosa. Jadi bencana, musibah yang menimpa kita dan kaum muslimin, ya, ini sebagai sebab penggugur dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah yang menimpa hamba-hambanya dari kalangan orang-orang yang beriman sebagai penggugur dosa. Inna sabra 'alal bala'i sababun li raf'il manzilati fil jannah. Sesungguhnya sabar
atas musibah, atas bencana, atas penyakit, ini adalah sebab diangkat derajat di surga. Allahu Akbar. Jadi kalau kita sabar dengan musibah yang kita hadapi, kita sabar dengan bencana yang sedang menimpa kita sabar dengan penyakit yang kita derita, ini semuanya adalah sebab diangkat derajat di surga. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi'amalihi. Sesungguhnya seorang hamba apabila ditetapkan baginya suatu derajat di sisi Allah yang dia tidak akan dapat mencapainya dengan amalnya, ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi, maka Allah Ta'ala uji dia pada dirinya, pada hartanya, bahkan pada anaknya. Summa sabbarahu ala dhalika hatta yuballighahu manzilatahu allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Kemudian dia sabar dengan itu semuanya, ujian yang menimpa dirinya, ujian yang menimpa hartanya, ujian yang menimpa anaknya, dia sabar dengan itu semua hingga dia sampai kepada suatu derajat yang Allah tetapkan di sisi Allah. Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala ingin kita mendapatkan suatu tingginya suatu derajat di sisi Allah, dan kita tidak mungkin mencapainya dengan amal perbuatan kita, maka Allah Ta'ala uji kita pada diri kita, pada anak kita, pada harta kita. Kalau kita sabar dengan itu semua, maka kita akan sampai pada derajat yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita. Maka ini menunjukkan bahwa sabar dengan musibah, dengan bencana, dengan penyakit, ini menjadi sebab diangkat derajat kita di dalam surga. Qala at-Tibbi fil hadithi is'arun bi anna lil bala'i khasiyatun fi naili thawabi laysa lit ta'ah. At-Tibbi rahimahullahu ta'ala mengatakan, di dalam hadis tadi terdapat sebuah isyarat bahwa bencana, musibah, penyakit ini memiliki kekhususan di dalam mendapatkan pahala yang tidak didapati dengan melakukan ketaatan, amal saleh. Innal balaa alamatun ala mahabbatillahi li'abdihi. Sesungguhnya musibah, bencana, penyakit itu adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Jadi jangan kita mengira kalau Allah Ta'ala uji kita itu menunjukkan Allah benci kepada kita. Bisa jadi ujian itu adalah tanda Allah cinta kepada kita. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah uji kaum itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, maka Allah Ta'ala akan uji kita. Allah Ta'ala akan beri kita ujian. Hadzal haditsu bisyaratun lil mu'mini idza butuliya bil musibati fala yadhunnu anna Allah subhanahu yubghiduhu
bal qad yakunu hadza min alamati mahabbatillahi lahu. Hadis yang tadi ini sebagai kabar gembira bagi seorang mukmin apabila dia diuji dengan musibah, apabila dia diuji dengan bencana, apabila dia diuji dengan penyakit, maka janganlah dia mengira, maka janganlah dia menyangka bahwa Allah Ta'ala membencinya. Jadi jangan kita bersuuzon, berburuk sangka kepada Allah. Bal qad yakunu hadza min alamati mahabbatillahi lahu. Bahkan bisa jadi musibah, bencana, penyakit itu adalah sebagai tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Innal balaya min alamati iradatillahi bi'abdihil khair. Sesungguhnya bencana, musibah, penyakit ini merupakan suatu tanda Allah Ta'ala inginkan kebaikan bagi hambanya. Jadi kalau Allah Ta'ala inginkan kebaikan bagi hambanya, Allah Ta'ala uji hambanya tersebut dengan musibah, bencana atau penyakit. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan baginya hukuman di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah inginkan keburukan bagi hambanya, Allah tangguhkan hukuman dosanya hingga dia menghadap Allah, Allah hukum dia pada hari kiamat. Jadi kalau kita diuji ya dengan bencana, dengan musibah, dengan penyakit, mungkin itu semuanya adalah karena dosa-dosa kita. Allah inginkan kebaikan bagi kita, sehingga Allah percepat hukuman itu di dunia. Ketika Allah Ta'ala inginkan keburukan bagi seorang hamba, Allah tangguhkan hukuman itu nanti di akhirat. Jadi pingin mana? Pingin hukuman karena dosa-dosa kita itu di dunia atau di akhirat? Kalau di dunia berarti itu tandanya Allah Ta'ala inginkan kebaikan bagi kita. Kalau ditangguhkan di akhirat berarti Allah Ta'ala inginkan keburukan bagi hambanya. Maka kalau kita sakit, ya kita berhusnuzan. Kita sakit ini mungkin karena dosa-dosa kita. Allah jadikan kita sakit ini sebagai penggugur dosa kita. Ketika anak kita sakit, kita berhusnuzan. Ini mungkin karena dosa-dosa kita. Allah jadikan anak kita sakit supaya kita kembali kepada Allah Ta'ala untuk taat kepadanya. Ini kan suatu kebaikan bagi kita. Namun kalau kiranya Allah Ta'ala inginkan keburukan bagi kita, Allah tangguhkan. Seorang hamba itu masih berlezat-lezat dengan kemaksiatan, Allah tambah nikmat sehingga dia pun bertambah buat maksiat. Allah tangguhkan hukumannya, Allah tambah nikmat padanya. Ternyata hukuman dari maksiat yang dia lakukan itu di akhirat. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah fi syarhil hadis. Syekh Muhammad
bin Utsaimin rahimahullah di dalam menjelaskan hadis yang tadi, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, apabila Allah inginkan kebaikan pada hambanya, Allah segerakan baginya hukuman di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah inginkan keburukan bagi hambanya, Allah tangguhkan hukuman dosanya itu hingga dia dapati di akhirat. Jadi Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah menjelaskan hadis ini. Al-insan la yakhlu min khata'in wa ma'siyah. Manusia itu tidak pernah lepas yang namanya salah dan dosa serta maksiat. Kita tidak pernah lepas namanya salah, namanya dosa, namanya maksiat. Inilah manusia, tidak pernah lepas. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu berbuat salah, berbuat dosa. Wa taqsiru fil wajib. Dan manusia itu pasti ada kelalaian di dalam melakukan kewajiban dia sebagai hamba Allah. Fa idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubatu fid dunya imma bi malihi aw bi ahlihi aw bi nafsihi aw bi ahadin mimman yattasilu bihim. Maka apabila Allah inginkan kebaikan bagi hambanya, Allah percepat hukuman hambanya itu di dunia. Bisa saja dengan hartanya, atau dengan keluarganya, atau dengan dirinya, atau siapapun yang berkaitan dengan dia. Jadi kalau kita tertimpa musibah, kalau kita tertimpa penyakit, kalau kita tertimpa bencana, bisa jadi itu adalah hukuman bagi kita atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, atau itu adalah hukuman atas dosa yang sedang kita lakukan. Allah percepat hukuman itu di dunia, sehingga itu menjadikan kita, Allah ingin kebaikan bagi kita karena hukumannya dipercepat di dunia. Jadi hukumannya bisa mengenai kita, bisa mengenai harta kita, bisa mengenai keluarga kita, atau siapapun yang ada hubungannya dengan kita. Li'annal uqubat tukaffiru sayyi'at. Karena hukuman-hukuman tadi ini sebagai penggugur dosa. Fa idza ta'ajjalat al-uqubah wa kaffara Allahu biha 'anil 'abdi fa innahu yuwafillahi wa laysa 'alaihi dhanbun. Maka apabila hukuman itu disegerakan, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa hamba tadi, dan dia pun bertemu dengan Allah dalam kondisi tanpa dosa. Kenapa? Karena hukumannya sudah disegerakan di dunia. Maka di akhirat kelak dia bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak berdosa. Qad tahharathul masaibu wal balaya. Dia telah bersih dari dosa-dosa karena musibah, karena penyakit, karena bencana yang dia alami. Hatta innahu la yushaddadu 'alal insani mautahu li baqa'i sayyi'atin aw sayyi'ataini 'alaihi. Bahkan bagi manusia kematian itu berat karena ada satu atau dua kesalahan atau dosa. Ya. Hatta yakhruja minad dunya naqiyan minad dunub, hingga dia keluar dari dunia ini dalam kondisi bersih dari dosa-dosa. Kenapa? Karena hukumannya sudah dia dapati selama hidup di dunia.
Wa hadhihi ni'matun, maka ini adalah suatu nikmat. Kenapa? Karena Allah inginkan kebaikan baginya, sehingga hukumannya dipercepat di dunia. Lianna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah, karena azab dunia ini lebih ringan daripada azab akhirat. Lakin idza arada Allah bi 'abdihi syarra amhala lahu wastadrajahu wa adarra 'alaihi an-ni'am wa dafa'a anhu an-naqam hatta yabtur wal 'iyadu billah. Namun jika Allah inginkan keburukan pada hambanya, Allah tangguhkan hukuman baginya di dunia, dan Allah membiarkan dia bergelimangan terhadap maksiat. Allah tambahkan nikmat padanya, sehingga Allah jauhkan dia pun dari bencana, Allah jauhkan dia dari musibah, Allah jauhkan dia dari penyakit, hatta yabtura, hingga dia melampaui batas. Wal iyadu billah. Ternyata ini adalah istidraj. Hukumannya ditangguh oleh Allah di akhirat. Ketika di dunia Allah tambah nikmat baginya untuk apa? Semakin melakukan maksiat, dosa-dosa. Wa yafrahu farahan madmuman bima an'ama Allah bihi alaih, dan dia pun bergembira dengan kegembiraan yang tercela atas nikmat Allah padanya. Wa hina idzin yulaki rabbahu wa huwa maghmurun bisayyiatihi fayu'aqibu biha fil akhirah. Maka ketika itu dia bertemu Allah dalam kondisi dipenuhi dosa-dosa, dan dia pun diazab, dihukum di akhirat. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadani Allah wa iyyakum jami'an, ketika kita tidak tertimpa musibah, ketika kita tidak tertimpa penyakit, ketika kita tidak tertimpa bencana, maka ini perlu dikoreksi diri kita. Bisa jadi ini istidraj. Nah, bisa jadi kok maksiat jalan terus tanpa ada ujian. Mungkin ini cara Allah inginkan keburukan bagi kita. Maka ini perlu kita koreksi diri kita. Kok kita nggak diuji, sakit tidak, kena bencana tidak, kena musibah tidak. Nah, ini perlu tanda tanya bagi kita. Apakah ini istidraj? Ya. Jadi ini perlu kita koreksi diri kita muhasabah diri kita. Ya, jangan pernah kita merasa aman. Jangan kita merasa aman. Ya, jangan kita merasa aman. Perlu kita koreksi diri kita. Ya, kita khawatir apakah ini adalah istidraj. Allah tangguhkan hukumannya nanti di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan, dan insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina